Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, Al-Mukarram Bapak Haji Syarif, Al-Mukarram Bapak Haji Amir, Al-Mukarram Al-Ustaz Yudi Muradi, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbullah. Khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, kedoakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, mempermudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah permudah segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah angkat segala penyakit kita, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Semoga disembuhkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada dendam. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah usia, semoga kita semua bertambah dekat dengan Allah, bertambah semangat di dalam ibadah, bertambah khusyuk, bertambah sambung di dalam berzikir, bertambah nikmat di dalam membaca Al-Quran, dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah memberi kita Al-Fatihah Al-Mudi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Abdul Qasim, Syekh Sulaiman Nuri, wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid bin Abu Bakar Al-Ghazali, wal Imam Al-Hasan Al-Syadili, wal Imam An-Nawawi, wa Abi Umar Al-Mahdan, wa Abdullah Al-Sadaf, wa Jami' Awliya wa Aqtab wa Amjad wa Qurtat wa Syarifat Al-Syarif, wa Syarifat Al-Qur'an, wa Musis Hadam Istiqlah Hadati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, terlebih dahulu mari kita simak beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, law anna ahlal qura, seandainya penduduk desa, seandainya penduduk kota, penduduk negeri, amanu wattaqaw, beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, wattaqaw, dan bertakwa, takut kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, lafatahna, niscaya akan kami bukakan alaihi, atas mereka, barokat, keberkahan-keberkahan. Di sini Allah berfirman barokah, bukan barokatun. Kalau barokatun hanya satu berkah.
Akan tetapi barokat, keberkahan demi keberkahan. Berkat itu diambil dari kata berkah. Ya, jadi makanan berkat itu ya barokah. Dimakan ya sampai nggak dimakan. Awas tuh makan orang mati, orang meninggal jangan makan. Sawah nanti ente makan. Itu makan udah didoain. Ya, udah baca yasin, udah baca tahlil, udah dibacain doa. Kalau makanan kita di rumah boro-boro dibacain, itu disebut berkat. Maka akan kami bukakan kepada mereka barokat, keberkahan demi keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Jadi keberkahan ini bukan hanya turun dari langit, tapi juga Allah keluarkan dari bumi. Dari setiap penjuru Allah keluarkan itu keberkahan. Allah anugerahkan kepada penduduk desa apabila aman beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, bertakwa. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu, akan tapi kebanyakan penduduk desa itu mendustakan aturan-aturan Allah. Dia tidak peduli terhadap kesyirikan. Dia tidak peduli terhadap aturan-aturan Allah. Dia tinggalkan sholat 5 waktu. Dia kerjakan maksiat dosa demi dosa. Maka Allah turunkan bencana dengan sebab perbuatan mereka itu. Jadi ayat ini memberi 2 pelajaran kepada kita semua, bahwasanya keberkahan ini akan turun dan datang kepada kita semua apabila kita semua beriman dan bertakwa. Nah, ini termasuk ini adanya pengajian seperti ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kita, akan tapi juga untuk penduduk kampung. Semakin banyak orang-orang yang berpikir, semakin banyak majelis kebaikan, maka akan semakin banyak keberkahan untuk kampung tersebut dan semakin jauh daripada bala musibah. Dan yang kedua, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya kemaksiatan kemudian tidak mengindahkan aturan-aturan Allah ini mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, fil bahri wal bahri. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan manusia, ay bimaksiatin nas, dengan sebab maksiat manusia. Jadi bencana yang Allah turunkan, yang Allah tampakkan baik di daratan maupun di lautan, itu semua pasti disebabkan dosa-dosa manusia. Dan baru-baru ini saudara kita di Lumajang mengalami musibah yang mana gunung erupsi. Ini semua Allah tampakkan dengan sebab dosa-dosa kita. Dan tidak sampai di situ. Baru-baru ini ada gempa di daerah mana? Baru kemarin. Ini telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bahkan dulu itu di Palu, itu di Palu rumah jalan, bayangin. Kalau daratan ke rumah bisa jalan. Bahkan tanahnya bisa bergelombang, padahal itu tanah daratan bukan lautan. Kalau orang yang nggak tahu disangka itu di lautan, ternyata itu di daratan. Tiba-tiba tuh tanah tuh bisa jadi lembek. Bisa jadi lembek, tiba-tiba jalan. Siapa yang berkuasa atas ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, siapa yang dapat menghalangi? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Kenapa kalau Allah turunkan bencana?
Itu bimaka sahabat aidinas jadi tobat berladi amin. Pertama dengan sebab dosa manusia. Dan Allah turunkan itu semua agar manusia merasakan dengan sebagian yang telah mereka perbuat. Jadi ini bencana yang turun kepada kita semua. Ini baru sebagian. Jadi perbuatan dosa-dosa kita. Bisa jadi kita ikut andil tuh dalam musibah tersebut. Ikut andil dikarenakan maksiat-maksiat kita, dikarenakan dosa-dosa kita, akhirnya saudara-saudara kita yang ada di tempat lain itu terkena bencana. Itu baru sebagian dosa-dosa kita. Kalau Allah turunkan bencana disebabkan semua dosa-dosa kita, wah, ini dunia akan hancur. Allah turunkan sebagian. Kenapa? La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah. Ya, yang hidup yang di tempat bencana agar kembali kepada Allah, dan yang jauh pun agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita terlena dan tertipu, tenang, itu musibah jauh dari daerah kita, daerah kita masih aman. Ketahuilah yang menurunkan musibah di tempat yang jauh itu adalah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menurunkan musibah di tempat yang jauh, Allah juga mampu menurunkan musibah di tempat kita. Kalau kita terus-menerus lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini semua pelajaran penting bagi kita semua, mengingatkan kita semua agar kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya, maksiat apa yang ada di negeri kita? Semua jenis maksiat ada di negeri kita. Perzinahan, pembunuhan, itu beritanya tiap hari. Ya, perzinahan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, itu beritanya tiap hari. Pembunuhan beritanya setiap hari. Apa yang gak ada di negeri kita? Semua jenis maksiat ada di negeri kita. Makanya Allah turunkan bencana demi bencana. Ya, ini semua untuk mengingatkan kita semua agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang-orang yang tidak punya iman, mereka berkata, ini memang sudah waktunya bencana. Ya, ini memang sudah waktunya bencana. Dia tidak ingat kepada kekuasaan Allah. Akan tapi orang-orang beriman, dia tidak hanya melihat sebab, tapi siapa yang menimbulkan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah menenangkan gunung dari erupsinya. Amin. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah menenangkan bumi dari gempanya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah menenangkan laut dari luapan tsunami-nya. Amin. Allahumma. Jadi pertama apa yang kita lakukan? Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua harus ada kepedulian di hati kita terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka bukan golongan kami. Tidak dianggap umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarham ibadallah? Bagaimana bisa engkau berharap mendapat rahmat kasih sayang Allah sedangkan engkau terhadap sesama hamba Allah saja tidak punya sifat kasih sayang? Terlebih lagi kepada saudara-saudara yang kena musibah harus ada sifat kasih sayang. Karena la tunzabur rahmat illa min syaqi, tidak dicabut sifat kasih sayang melainkan dari orang-orang yang sudah dicap celaka, distempel, ini orang penghuni neraka. Maka gak ada sifat kasih sayang. Juga ada kepedulian, yang susah-susah dia, yang penting gua enak. Ya, yang musibah dia, yang penting saya aman. Nah, ini sifat kasih sayang yang dicabut. Ya, ini khawatir termasuk orang-orang neraka. Karena kita semua orang beriman kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Satu sakit harus merasakan sakit semua. Jadi apa yang kita lakukan? Yang punya kelebihan harta bantu. Ya, bantu bisa disumbangkan ya di tempat-tempat donasi yang dikirimkan ke mereka. Ya, yang punya
harta, bantu dengan hartanya. Yang nggak punya, minimal doa. Ini jangan sampai udah nggak bantu harta, nggak doa juga. Ya, ini bahkan ada yang datang ke sono, bantu enggak, doa enggak, selfie doang. Itu tempat musibah hanya dijadikan tempat rekreasi, hanya dijadikan tempat aja untuk selfie. Ya Allah. Jadi apa? Minimal doa. Ini jangan sampai kita dari awal musibah sampai sekarang nggak ada doa. Harus ada doa. Ya Allah, itu yang terkena musibah saudara-saudara saya, ya Allah, yang wafat semoga diwafatkan dalam keadaan syahid, ya syahid akhirat. Ya, semoga diwafatkan dalam keadaan syahid. Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Bertempatkan di surga. Dan yang masih hidup, yang sakit semoga segera diangkat segala penyakitnya, diangkat segala kesusahannya, dan diganti dengan harta yang lebih baik. Doakan. Harus ada doa. Kalau ada doa, berarti apa? Ini sifat kasih Allah sudah Allah cabut dari hati kita. Jadi apa yang kita lakukan ketika ada musibah? Pertama, kembali kepada Allah. Ini jangan-jangan di musibah yang ada kita ikut ambil atas dosa-dosa kita. Kemudian jangan terlena, itu tempat jauh dari wilayah saya. Allah maha mampu menurunkan musibah di tempat kita kalau kita tidak kembali kepada Allah. Yang kedua, setelah kita kembali kepada Allah, yang kedua, bantu saudara-saudara kita. Ya. Kemudian yang ketiga, doakan yang wafat semoga wafat dalam keadaan syahid, wafat husnul khatimah. Yang masih hidup semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Lalu di bencana yang ada, bala atau musibah? Nah, ini semua tergantung individu masing-masing. Jadi itu ketika ada erupsi gunung meletus, ya, atau gunung erupsi yang menghancurkan kampung-kampung, atau ada gempa bumi yang menghancurkan kampung-kampung, itu nggak bisa dipukul rata. Oh itu bala, oh itu musibah, oh itu ujian. Enggak, tergantung individu masing-masing. Ketika terjadi bencana, dia dalam keadaan taat atau tidak. Ini kalau terjadi bencana turun kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan ketika itu juga dia sedang zikir, sedang dalam kebaikan, tiba-tiba apa? Terjadi bencana, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini Allah pengen angkat derajat dia di surga yang tinggi, tapi sholatnya dia nggak angkat. Ya, ibaratnya kita mau naik pesawat yang mahal, ongkos kita nggak nyampe. Ya, ongkos kita nggak nyampe. Ini gimana biar nyampe ini? Sama, ini Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah pengen kasih derajat yang tinggi di surga yang paling tinggi, tapi amalannya nggak nyampe ke sana. Sholatnya nggak nyampe, ya. Kemudian puasanya nggak nyampe, bacaan Qurannya nggak nyampe. Ini gimana biar nyampe ini? Lokasi bencana, lokasi ujian. Dia sabar, dia hidup terhadap ujian tersebut, ngangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas nggak ya? Kemudian yang kedua, bencana yang turun kepada orang yang terkadang maksiat, terkadang berbuat taat, lagi rajin ke mushola, lagi malas, nggak nongol. Ya, yang seperti itu, ketika bencana turun itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. La'allahu yarji'un, agar dia benar-benar kembali istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati ya dari sekarang. Ketika kita ingin berbuat dosa dan maksiat, mikir-mikir dan jangan-jangan lagi berbuat dosa turun bencana kita lagi berbuat maksiat, mati, kira-kira gimana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah yang begitu? Ya, jadi kita pikir-pikir, ya, seandainya kita mati dalam keadaan itu, kira-kira bagus apa tidak? Ini kita lagi ngaji begini, tiba-tiba mati, tidur, nggak bangun-bangun lagi. Bagus apa enggak? Bagus. Lagi ngaji,
meninggal bagus ngaji kan? Hadir maulid, kira-kira kalau kita mati ketika hadir maulid bagus apa tidak? Hadir. Tapi kalau kita lagi main judi, tiba-tiba lagi main judi mati bagus apa tidak? Wamit manakibi, di antara manakib ini mayit dulu wafatnya ketika main judi, wah gak bagus ya. Disadu hadal mayit dan ahli khair, yang di belakangnya apaan mati judi itu, ya kan? Iya. Jadi yang sekiranya nggak bagus jangan. Kita mau pergi sama istri, sama putri kita, ya ingatin tutup aurat. Ini jangan sampai keluar, ya tidak pakai jilbab. Ini kalau kira-kira nih keluar naik motor, terus keserempet sama udangnya naik mobil box, ya tabrak, mati nggak pakai jilbab. Ini kira-kira mati bagus banget. Udah gitu celana pendek, ya Allah. Jadi ingat, nih kalau kita mati dalam keadaan itu kira-kira bagus apa enggak? Kalau nggak bagus, jauhin. Jadi ingat dah. Ya, apalagi sekarang lagi musimnya bencana, nggak ada kemungkinan daerah kita kena bencana kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya majlis-majlis seperti ini, Allah berkahi wilayah kita, menjauhkan dari bala musibah. Amin. Jadi untuk yang kadang taat, kadang maksiat itu musibah. Dan untuk orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah berbuat taat, nggak peduli terhadap aturan-aturan Allah, justru tuh gunung ditaruh sesajen, ya ditaruh tumbal dan lain sebagainya. Nah yang seperti itu bala yang bencana yang turun kepada mereka itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan mikir saya lagi diuji ya teman-teman. Ya taat enggak, belajar enggak, ujian itu untuk orang yang belajar, ujian itu untuk orang yang taat. Kalau nggak pernah taat, ya itu bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar istiqomah di jalan Allah, dipermudah untuk berbuat taat, dan semoga Allah persulit kita, Allah cabut dari hati kita keinginan untuk berbuat maksiat. Amin. Allahumma